Tata cara ibadah new normal Gereja Betani Kemah Pemulihan Madiun. Yang pertama, terkait ketentuan jumlah kuota jemaat oleh pemerintah, maka semua jemaat diharap untuk mendaftar terlebih dahulu. Pendaftaran bisa menghubungi ibadah pukul 6 pagi Saudara Efraim, ibadah pukul 9 pagi Saudari Yemima, dan ibadah pukul 5 sore Saudari Marsha. Semua ibadah bertempat di Gereja Jalan Ahmad Yani nomor 15. Dan ibadah hanya untuk jemaat berusia 16 sampai 65 tahun. Anak-anak berusia 16 tahun ke bawah dan yang berusia 65 ke atas harap mengikuti ibadah online di channel YouTube Successful Betani Families Madiun. Kedua, jemaat akan dicek suhu tubuh sebelum masuk ke lingkungan gereja, mencuci tangan sebelum memasuki ruang ibadah atau menggunakan hand sanitizer. Jemaat wajib menggunakan masker di lingkungan gereja. Ketiga, dilarang bersalaman atau berpelukan, menjaga jarak minimal 1 meter saat memasuki atau hendak meninggalkan ruang ibadah, tidak berkerumun di lingkungan gereja dan segera pulang bila ibadah telah selesai. Terima kasih karena sudah mematuhi protokol kesehatan. Gereja Betani Kemah Pemulihan Madiun selalu menjaga kebersihan ruang ibadah sebelum dan setelah ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudaraku, sekali lagi shalom, haleluya. Mari bersama sore hari ini kita mau datang kepada Tuhan lewat ibadah doa malam. Kita percaya bahwa kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan tetap terus senantiasa boleh kita nikmati dalam setiap kehidupan kita. Dan inilah saatnya, waktu yang tepat, waktu yang terbaik yang Tuhan berikan bagi setiap kita untuk kita boleh datang menyembah Dia. Mari sama-sama kita satukan hati, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Dengan hati yang bersyukur kami datang kepada Tuhan, Engkau yang teramat baik dalam kehidupan kami. Kami boleh ada sampai saat ini dalam keadaan yang sehat, kuat, diberkati oleh Tuhan. Dengan kekuatan yang baru, dengan sukacita yang baru. Kami percaya itu adalah kesempatan yang indah bagi setiap kami. Dan kembali saat ini lewat ibadah doa malam dari tempat kami masing-masing ya Tuhan. Kami rindu bersatu hati, kami rindu menyembah Engkau, meninggikan nama Tuhan. Kami percaya Engkau yang menguasai hati kami, pikiran kami, bahkan seluruh kehidupan kami, bahkan tempat ruangan dimanapun kami berada. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami siap menyenangkan-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Engkau Tuhan yang tak pernah sedetik pun meninggalkan setiap kami. Kami mau tetap terus mengasihi Engkau ya Tuhan. Tak sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, Kau tak tinggalkanku. Tak sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, Kau tak tinggalkanku. Ku tak akan pernah menyerah.
sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, Kau tak tinggalkanku, tak sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, Kau tak tinggalkanku, ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata, ku takkan berhenti percaya, ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata, ku takkan berhenti percaya, ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata, ku takkan berhenti percaya, ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata, ku takkan berhenti percaya, ku takkan berhenti percaya, ku takkan berhenti percaya. Oh, oh. Ku takkan pernah menyerah sebab ku percaya mujizat-Mu Tuhan, kuasa-Mu terjadi bagi kami. Ya Yesus, kiara la bara la bara la bara la mo, kiara la bara la mas, kiara la bara la mase, kiara la bara la mata kana yara la mas, kiara la bara la mo. Haleluya, kami percaya Engkau Tuhan, Bapa yang kudus, Bapa yang baik. Engkau ajaib dan mulia, Engkau perkasa selamanya. Kiara la bara la bara la mas, kiara la bara la bara la batakana yara la mas, kiara la bara la mo, kiara la bara la mase. Kami datang menyembah-Mu, kami datang memuji-Mu di setiap waktu Tuhan, sebab Engkau yang layak, sebab Engkau yang layak disembah.
Kiara la bara la bata kana yara la mas kiara la bana la bara la bas kiara la bara la bara la. Sebab kami percaya ya Tuhan, ketika kami mau tetap terus sungguh-sungguh membawa iman percaya kami di hadapan-Mu Tuhan, maka mujizat-Mu, pemulihan itu boleh kami terima dalam kehidupan kami, baik masing-masing pribadi kami, bahkan keluarga kami ya Tuhan. Kami percaya tak pernah sedetik pun Engkau melupakan kami, bahkan Engkau meninggalkan kami. Biarlah hidup kami, hati kami mau tetap terus selalu percaya dan percaya akan kuat kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami datang di hadapan-Mu dari tempat kami masing-masing. Kami mau satukan hati kami, satukan roh kami untuk menyembah Engkau ya Tuhan. Bekerjalah, berkaryalah bagi setiap kami. Mari Bapak Ibu Saudaraku, lebih lagi kita mau datang kepada Tuhan, sembah Dia. Naikkan syukur yang terbaik, katakan terima kasih ya Tuhan untuk segalanya, untuk segala yang terbaik yang Engkau berikan bagi setiap kami. Kami rindu mujizat-Mu, kuasa-Mu boleh kami terima saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kiara la batakana yara la basi kiara la bara la batakana yara la basi kiara la bara la basi kiara la bara la batakana yara la basi. Kami menyembah Engkau Tuhan, kami tinggikan Engkau, Allah yang kudus, Bapa yang mulia, Engkau ajaib, Engkau perkasa Tuhan, Engkau kudus, 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 Yaralabaser morde, kami datang menyembah, terpujilah, terpujilah namamu, Engkau besar, perbuatanmu ajaib, Yaralabasi, Yaralabaralabo, Yaralabaralabatakana, Yaralabasi, Yaralabaralabaralabatakana, Yaralabasi, Yaralabaralabatakana, Yaralamasi. Kiara la batakana yara la mas kiara la bara la batakana yara la mas kiara la bara la kiara la basi kiara la bara la batakana yara la mas kina yara la bara la bas. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Yesus. Biar dalam segala keadaan, dalam segala musim hidup kami tak akan pernah menyerah. Sebab kami percaya ada kekuatan Tuhan yang senantiasa ada bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Oh, Engkau baik. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ya,
Salam, puji nama Tuhan. Sebelum firman Tuhan saya sampaikan, mari kita berdoa. Bapa di surga, pada malam hari ini kami mengucap syukur oleh kemurahan Tuhan. Kami boleh datang walaupun mulai media yang ada, baik online maupun YouTube maupun yang lainnya. Biar alat-alat ini menjadi sarana dalam menyampaikan kabar baik, dalam menyampaikan berita baik, itu Injil Kerajaan Allah. Biarlah kebenaran firman Tuhan menjadi berkat bagi kami semua yang melihat, yang mendengar, yang melakukan firman ini. Dan kami yakin percaya, hidup kami akan diberkati Tuhan. Yang utama berkat pertolongan, perlindungan, kesehatan, dan pimpinan Tuhan. Hidup kami selalu damai, sejahtera. Bila awal pertengahan hingga akhirnya firman Tuhan, kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pada malam hari ini, tema firman Tuhan bicara tentang sadar. Kata sadar ini seringkali kita sudah mendengar, bahkan berulang-ulang kali. Dan inti firman Tuhan terambil di dalam 1 Petrus pasal yang ke-5, ayat 8 hingga yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Kekasih Tuhan, kata sadar berbicara secara mental, yaitu pikiran, perasaan, dan tubuh ini. Kalau kita melihat dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 7, berkata, kuasailah dirimu, jadilah tenang, supaya kamu berdoa, dapat berdoa. Artinya dapat menguasai. Dalam keadaan kita sadar, kita tenang, dan kita bisa berdoa. Ada kata lain? Waspada. Dan pikiran yang tepat dapat mengatasi kecemasan. Supaya kita dan godaan. Kata lawanmu si iblis. Disebutkan 37 kali umpatan. Selalu menyerang. Iblis itu menyerang kita. Karena latar belakang dalam penulisan surat ini, Petrus menulis dalam masa pemerintahan Romawi. Di bawah raja pada saat itu bernama Nero yang sangat kejam. Sehingga orang-orang Kristen mengalami banyak penderitaan. Banyak mengalami aniaya. Malah orang-orang Kristen pada saat itu diadu dengan binatang. Banyak menderita. Tapi oleh kemurahan Tuhan, kalaupun banyak penderitaan, banyak susah, orang Kristen pada saat itu tetap bertahan imannya. Tetap dia sadar, dia lawan. Karena dia yakin, dia percaya. Orang-orang Kristen pada zaman itu tetap mempertahankan iman kepada Tuhan. Bagaimana kita di zaman sekarang ini? Apakah kita bisa mempertahankan iman kita di masa-masa yang sulit ini, contohnya masa pandemi? Dan kata lain berkata, berjalanlah keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Apa maksudnya? Iblis ini tidak pernah tinggal diam saja. Dia selalu mengawasi kita. Dia berkeliling-keliling terus. Ingat kitab Ayub. Iblis berkeliling-keliling. Sampai dia menemukan seorang hamba Tuhan bernama Ayub. Seluruh dunia iblis berkeliling. Sama halnya ini. Dalam dunia ini. Dalam surat Petrus ini. Iblis berkeliling, mengawasi, mencari orang-orang yang dapat ditelan. Artinya dapat dihancurkan imannya. Dia tidak tinggal diam. Supaya iman kita yang percaya kepada Tuhan. Tinggalkan. Meninggalkan Tuhan. Contohnya, ketika kita hidup masa nyaman.
Ketika kita menikmati hidup di masa zona-zona yang nyaman. Semuanya sudah tercukupi. Semuanya sudah. Kita berkata, aku sudah puas, sudah cukup. Itu sangat bahaya. Ketika masalah terjadi, tiba-tiba seseorang itu bisa hancur. Tidak bisa mengatasinya. Bagaimana kita mengatasi? Kata Alkitab tadi katakan ayat yang lainnya. Lawanlah dia. Juga suratan Yakobus berkata, pasal 4 ayat 7. Memberikan cara agar si iblis dapat lari dari hidup kita. Yaitu kita tunduk kepada Tuhan. Yang utama Tuhan kita Yesus. Kita taat kepada firman Tuhan. Kita yakin bahwa Tuhan Yesus sanggup menolong hidup saya dan saudara. Kita taat akan firman itu. Dan kita sanggup akan melawan. Karena Alkitab juga berkata, ketika kita taat, tunduk kepada Allah, roh kita lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Jadi kita bisa sanggup melawan kekuatan iblis yang saat ini selalu mengincar orang-orang percaya kepada Tuhan. Kalau orang yang tidak percaya, bukan urusan kita. Tapi anak-anak Tuhan yang saat ini, yang hari-hari akibat semangkok bakso, semangkok kacang merah, tinggalkan Tuhan. Karena jabatan tinggalkan Tuhan. Karena bagikan singa sudah meraung, iblis sudah mencaplok hidupnya. Jangan Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Karena kita ingat, kita bisa lawan ketika kita taat, kita tunduk di hadapan Tuhan. Karena otoritas itu ada pada Allah. Dan Roh Kudus memberikan kekuatan di bimbingan kita. Memang dalam hidup kita ada penderitaan. Ada aniaya sampai zaman sekarang ini. Tetap berlangsung. Tapi bagaimana kita? Kalau kita tetap tunduk kepada Tuhan, perintah Allah, maka dengan iman yang teguh yang kita dapatkan melalui firman, yang kita baca, yang kita renungkan setiap hari, dan rema yang masuk dalam hidup kita, kita dapat sanggup melawannya. Sebagai orang percaya, kita harus bertekun dalam iman. Sebabnya firman Tuhan dikatakan dalam Kolose pasal 25, keharusan ya, supaya sehat dan sejahtera tidak selalu menjadi tanda berkat dari Allah. Karena bisa jadi merupakan zona nyaman hidup kita. Bukan saja berkat yang kita kejar, tetapi apapun, baik hari-hari ini, semuanya dari Tuhan itu baik. Jangan kita dapat kalau berkat itu baik. Masalah juga itu juga berkat. Penderitaan pun juga berkat. Tapi harus kita berkata, semuanya dari Allah itu baik. Ingat, pertama kali Allah menciptakan alam semesta ini, selalu berkata, semua yang diciptakan itu Allah baik. Semuanya baik. Semua yang terjadi sampai saat ini itu baik. Kalaupun ada bencana alam, kalaupun ada masalah, ada musibah, itu Allah berkata, semuanya, firman Tuhan berkata, semuanya baik. Bagaimana dengan kita? Yaitu bertekun dalam iman. Menjalankan kehidupan sehari-hari. Berbagai macam yang kita hadapi, baik susah, baik senang, baik menderita, baik sukses. Dengan tetap percaya pada Tuhan, kita Yesus, Dia adalah sumbernya. Sumber air kehidupan, sumber air berkat, sumber pertolongan. Hanya nama Yesus. Setiap ibadah itu, fokus yang utama, nama Yesus ditinggikan. Bukan nama manusia. Nama Yesus ditinggikan. Bukan nama gereja. Yang utama nama Yesus. Kita lihat di media ini banyak. Manusia yang ditinggikan. Tapi harus kita bicarakan nama Yesus. Nama Yesus, Sang Juru Selamat. Yang ajaib yang kita tinggikan. Sehingga kita sadar bahwa kita ini siapa. Kita adalah ciptaan Allah yang luar biasa. Yang dikasihi, yang dipilih. Dan kita ciptaan yang sangat mahal harganya. Kita tahu semua, saudara-saudara di dunia menanggung penderitaan. Sama, ada saudara kita dimanapun, di berbagai negara menghadapi bencana, penderitaan. Bahkan di masa pandemi ini, seluruh dunia.
Apa yang surat Petrus katakan pada kita untuk orang yang percaya di zaman itu, yaitu aniaya, suatu yang normal. Wajar melalui surat Petrus dituliskan dia mengalami berbagai aniaya. Merupakan suatu pengharapan untuk tetap kita berjuang. Ya, merupakan suatu harapan. Kita tetap berjuang mencapai harapan yang indah. Karena hidup kita penuh harapan masa depan yang cerah. Dapat disimpulkan ada 4 hal yang pada malam hari ini tentang surat Petrus ini. Jadi sekalipun kita tidak menderita seperti Petrus alami, tapi ingat tetaplah yang pertama, sadar dan berjaga-jaga. Supaya kita tetap berdoa dimanapun kita berada, di tempat manapun kita tetap bisa berdoa. Dimanapun, di rumah Tuhan, dimanapun, di rumah atau di mana, dalam perjalanan kita bisa berdoa. Yang kedua, tetap tenang dan kuasai dirimu supaya doa kita tetap hubungan kita dengan Tuhan semakin baik. Yang ketiga, tetap bertekun di dalam iman, tetap setia mengiring Tuhan Yesus. Yang keempat, hati-hati dengan zona nyaman. Keadaan yang baik saja tiba-tiba iblis sedang mengintai kita. Hati-hati, zona nyaman. Merasa nyaman, semuanya sudah tercukupi. Sehingga kita berkata, orang lain urusan orang lain. Tidak. Kita juga peduli orang lain, memperhatikan orang lain. Karena mereka juga sahabat kita. Karena mereka juga ciptaan Allah. Supaya mereka sama mengalami, mendapat kasih sayang, mendapat pilihan, mendapat hidup. Seperti saya sudah mendapat keselamatan yang daripada Tuhan. Yang kita inginkan semua itu. Kalau kita diselamatkan, apakah mereka tidak diselamatkan? Pasti kita akan berkata, mereka juga ingin diselamatkan seperti saya dan saudara. Bila kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini menjadikan rema bagi kita semua. Dan kita lakukan firman ini, bila memberikan kekuatan. Saya percaya firman ini akan menjadi berkat dimanapun berada. Karena firman yang tabur yang baik akan tuai yang baik. Mari kita berdoa dan kita akhiri firman Tuhan. Bapa di surga, hamba-Mu boleh berhenti bicara akan firman-Mu Tuhan. Tapi firman-Mu kekal, tetap kekal sampai selamanya. Pimpinan Roh Kudus selalu menyertai kami. Setiap orang mendengar, melakukan firman Tuhan, kami percaya mendapat berkah Tuhan yang luar biasa. Hari-hari ini banyak tantangan yang kami hadapi. Tapi hanya kami mohon berkat utama, kesehatan. Kalau ada saudara kami yang sakit, mulai firman Tuhan hari ini dijamah Tuhan. Kalau ada yang mengalami masalah, biar dengan firman Tuhan, mereka yang melihat, mendengar, biar Tuhan Yesus saja yang menjamah. Kami percaya oleh kuasa Tuhan, oleh kuasa Beliau nyata ada mujizat Allah tetap terjadi dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kami percaya Tuhan, hamba-Mu boleh berhenti bicara menyampaikan firman Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, firman-Mu tetap sampai selama-lamanya. Hanya nama Yesus saja yang ditinggikan, kuasa-Mu ditinggikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih bila Roh Kudus selalu membimbing hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam. Tuhan berkati. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di
jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau telah pimpin kami untuk melaksanakan ibadah doa malam di malam hari ini. Kami percaya Tuhan, biarlah Tuhan di tengah-tengah pandemi yang terjadi, Kau terus ajar kami untuk menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kami. Pimpin kami Tuhan untuk mengerjakan firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu, supaya kami Tuhan dapat mengerti Tuhan rancangan-rancangan-Mu yang terbaik bagi kami. Apapun tantangan yang kami hadapi, kami percaya Tuhan, kami tidak akan menjadi lemah, kami akan terus menjadi orang-orang yang tangguh di dalam Engkau. Dan kami siap dipakai untuk alat kemuliaan nama-Mu di tengah-tengah pandemi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau terus memberkati jemaat-Mu dimanapun kami berada. Kau berikan Tuhan kesehatan, Kau berikan perlindungan-Mu bagi kami semua. Tidak ada kuasa jahat orang jahat yang mengganggu kami, asal kami terus melekat kepada Engkau. Bahkan COVID-19 Tuhan Kau hindarkan dari kami semua. Asal kami terus Tuhan menjaga protokol kesehatan Tuhan di dalam kehidupan kami. Karena kami percaya Tuhan kami taat akan perintah dari pemimpin yang ada di negara kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Maksud kekasih kita minta berkat dari Allah Bapa. Kila ramaya ramata sika pada ramaya ramaya, kina ramasyanda ramaya ramaya, kiala ramasika para. Saudara kasih, terimalah berkat dari Allah Bapa di dalam anak itu Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kau tidak menjadi ekor kepala, kau tidak turun tapi naik. Sekarang firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Siapapun yang percaya atas pernyataan kita bersama-sama berkata, Amin.